Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Amin Ahmad. Ingin menjelaskan tentang MOSI Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan mempersilahkan tim-tim untuk memperkenalkan diri, yaitu dari tim pertama kita persilakan, yaitu tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Nadila Salusandra Utami dari tim afirmasi. Oke, terima kasih. Dan tim kita persilakan untuk tim kedua, yaitu tim oposisi. Perkenalkan, saya Nasrul Saharudin dari tim oposisi. Oke, terima kasih. Dan kita persilakan untuk tim ketiga, yaitu tim netral, untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Nila Ainun Mansur dari tim netral. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan peraturan di debat pertama, yaitu kita tidak boleh melakukan kekerasan. Dan menurut apa kata moderator. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Dan yang pertama, yaitu kita persilakan untuk tim afirmasi menyampaikan pernyataan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Oke, terima kasih. Menurut saya setuju dengan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional. Karena menurut Profesor Damsauser, Kepala Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Bonn, syarat-syarat menjadi bahasa internasional diantaranya: 1. Harus digunakan dalam diplomasi perdagangan internasional. 2. Berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. 3. Banyak jumlah penuturnya. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa yang besar pula. Sebagai bahasa Indonesia memiliki potensi atau peluang sebagai bahasa internasional. Saya dari tim oposisi. Kami tidak setuju dengan pendapat tersebut karena persyaratan apabila suatu bahasa ingin menjadi bahasa internasional harus memenuhi 6 syarat dikemukakan oleh Bechtol. Maka peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional sangat kecil karena pada kenyataannya sekarang ini di Indonesia marak terjadi kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lainnya. Tindakan kriminal ini pun tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit pun kerap banyak melakukannya. Sudah habis. Oke, kita persilakan lagi tim afirmasi. Saat ini, 52 negara di dunia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu program pembelajaran. Negara-negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Australia, Vietnam, dan lain-lain. Ada sekitar 500 sekolah di Australia mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Sedangkan di kota Ho Chi Minh, Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi sejak Desember 2007 yang setara dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Oke, terima kasih. Lanjut. Syarat lain untuk menjadi bahasa internasional adalah banyak jumlah. Penentuannya, bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penuturan bahasa Indonesia sudah cukup banyak. Namun pada faktanya tidak semua masyarakat Indonesia dapat bahasa Indonesia. Hal ini didukung oleh pembuktian yang dilakukan oleh tim dari jurusan teknik pertelevisian di sekolah saya. Mereka mengunjungi suatu tempat, yaitu Desa Pakem di Kabupaten Bondowoso. Di kawasan tersebut tidak ada satupun masyarakat yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Melihat dari tingkat ekonomi masyarakat di sana yang sangat rendah dan jauh dari nyamahan kehidupan kota, jadi masyarakat tersebut masih menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Madura, sebagai alat komunikasi mereka.
Sudah? Lanjut nih. Menurut Profesor Berthold, penutur bahasa Melayu Indonesia adalah bangsa yang terkenal ramah dan santun. Maka hal ini menjadi poin tentang salah satu syarat menjadi bahasa internasional, yaitu tingginya budi dan keagungan budaya penutur dan peradabannya. 5. Kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikanya sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, terutama pada tingkat dasar. Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses seperti bahasa Inggris, tidak mengenal konjugasi atau perubahan kata kerja berdasarkan kala seperti bahasa Prancis dan Rusia, tidak mengenal jenis kelamin kata benda seperti bahasa Arab, dan tidak mengenal lima nada suara seperti bahasa Mandarin. Oke, sudah. Untuk menjadi bahasa internasional, pemiliknya harus memiliki raga bangga percaya diri dan peduli terhadap bahasa sendiri. Tapi sayangnya kini para generasi penerus bangsa kurang peduli terhadap bahasa sendiri. Bila dilihat dari rendahnya nilai hasil ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi perekomendasian bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional di negara-negara Islam juga pernah dilakukan oleh Ketua Konferensi Internasional Universitas Islam II, Amal Fatullah Zarkashi, pada Konferensi Internasional Liga Universitas Islam Sedunia yang digelar di Institut Studi Islam Darussalam atau ISID, Pondok Modern Darussalam, Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 2011 lalu. Menurutnya, bahasa Indonesia perlu menjadi bahasa internasional negara-negara Islam karena selain digunakan di rumpun Melayu, bahasa Indonesia juga banyak dipelajari oleh beberapa negara Timur Tengah. Jika melihat dari kontribusinya, Indonesia menyumbang 12% dari total penduduk Islam dunia yang mencapai 203 juta orang. Hal itu dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional negara-negara Islam. Kemudian, untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia, Kepala Badan Pusat Bahasa Komnikbud Agus Dharma berencana menambah pusat bahasa dan kebudayaan Indonesia di setiap negara, dan sejauh ini ada 150 pusat bahasa dan kebudayaan Indonesia di 48 negara. Oke, terima kasih. Kita persilakan untuk tim netral mengajukan pendapatnya. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibekukan, berarti pada kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya. Tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini. Menggunakan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Namun, adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan
Terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari MOSI bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yaitu kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Dan terima kasih kepada tim afirmasi, tim oposisi dan tim netral. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memperdebatkan tentang penghapusan ujian nasional dengan tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Sebelum memulai debat, saya memberi kesempatan untuk masing-masing tim memperkenalkan diri. Dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnaya dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Rifka Nabila Rashid dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Sita, saya dari tim netral. Jadi silahkan tim afirmasi mengeluarkan pendapatnya. Saya sebagai tim afirmasi setuju bahwa ujian nasional dihapuskan karena tidak adil jika hanya 3 mata pelajaran yang diujiankan. Saya dari tim oposisi tidak setuju karena ini salah satu untuk menentukan kelulusan peserta didik ke jenjang nasional. Saya tidak setuju dengan pernyataan pembicaraan tim lawan. Dalam kenyataannya pelaksanaan ujian nasional setiap tahun selalu mengalami kekacauan. Hasil nilai ujian nasional tidak menjamin keberhasilan suatu pendidikan. Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Ujian nasional harus tetap ada. Semua elemen pendidikan harus meningkatkan mutunya demi keterlaksanaannya ujian nasional. Tapi banyak peserta didik yang berprestasi gagal masuk sekolah yang diinginkannya hanya karena gagal dalam menentukan nilai ujian. Peserta didik harus meningkatkan belajarnya. Guru juga harus lebih baik dalam mengajar. Pemerintah juga harus lebih baik dalam memberi anggaran untuk pendidikan. Dan orang tua juga harus memberi dukungan yang lebih baik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang penghapusan UN sudah dipikirkan secara matang untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan ini memiliki sisi positif dan negatif tersendiri. Dari sisi positifnya, penghapusan UN di Indonesia dapat mempengaruhi tingkat depresi peserta didik, hemat waktu, hemat biaya, serta meningkatnya proses untuk belajar mengajar pada siswa atau peserta didik di tingkat sebelumnya. Sedangkan untuk negatifnya, penghapusan UN di Indonesia mengakibatkan kurangnya tingkat belajar siswa yang sesungguhnya yang kita ketahui para siswa telah mati-matian menjawab soal-soal. Namun saya berharap kebijakan apapun yang diambil nantinya akan berpengaruh untuk pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia. Sekian dari saya. Sekian hasil debat dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil debat yang berjudul Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional, yang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, afirmasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Debat sesi pertama yang diikuti oleh Universitas Sultan Agung Tirtaya Serang dan Universitas Pakuan Bogor kurang bertenaga. Istilah tempat umum, penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum ditanggapi berbeda-beda sehingga permasalahan tidak fokus. Debat ini menjadi hangat pada sesi kedua, yakni ketiga perdebatan mengarah pada permasalahan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kelompok A, Universitas Pakuan Bogor, dengan jelas dan lantang mengatakan tidak mungkin. Alasannya adalah ada bermasalah
persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional. Bagian 2, tim oposisi. Saya beranggapan itu dijadikan bahasa internasional. Bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa internasional karena tak asing lagi di telinga komunitas internasional, khususnya di negara-negara tetangga. Peluang bahasa Indonesia dinilai cukup bisa apabila dibandingkan dan berbagai bahasa Eropa. Saya optimis bila jadi bahasa internasional. PBB baru menolak bahasa Jerman menjadi bahasa internasional karena hanya dipakai di Jerman. Baru dan bahasa Indonesia yang digunakan di hanya negara untuk itu arif. Mengimbau Badan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih aktif mengedepankan ajakan cinta bahasa Indonesia. Meski demikian, Agus mengimbau agar jangan terlalu tinggi berharap bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Apabila bahasa Indonesia tidak dihargai di negeri seperti saat ini, Agus khawatir nilai-nilai bahasa Indonesia kian tergores bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Orang lebih suka memakai bahasa Inggris karena dianggap keren, pintar, dan unggul. Padahal tidak juga. Penghargaan zaman bahasa Indonesia harus mulai dari diri kita sendiri. Bagian 4, bagian moderator. Karena beberapa di antaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke beberapa di antara Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia, dan ini membuat bahasa Indonesia itu aja masuk membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam perangkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat guru bahasa Indonesia dan saya hargai teman-teman 10 IPS. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Martina sebagai moderator. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan debat di antara tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. Di sini ketiga tim akan berdebat tentang apakah perlu dilakukan vaksinasi di era pandemi COVID-19. Di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi dan tim netral. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pembicara satu dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan ini, izin
izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya atas nama Andi Salwa dan di samping saya ada Andi Nurhadisa dan Syafar. Hari ini kita akan berdebat tentang promosi ucapan perlu dilakukan vaksinasi di daerah pandemi COVID-19. Mengapa mosi ini dipakai? Karena memang pada saat ini negara kita sedang mengalami wabah COVID-19. COVID-19 ini muncul sejak akhir Agustus. Cina sebut hasil itu sebagai hal yang konyol. Dan lama-kelamaan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. 19 Desember 2020 kasus positif virus corona di tanah air mencapai 600, sedangkan yang sembuh 500. Dan meninggal dunia 19.000 jiwa. Dan pertanyaan adalah, apakah perlu vaksinasi dilakukan di daerah pandemi COVID-19 ini? Jawabannya adalah iya, karena vaksin COVID-19 dibutuhkan untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicaraan oposisi pertama akan memperkenalkan diri dan tim oposisi lainnya. Saya bernama Nurjanti sebagai pembicaraan pertama. Di sebelah kiri saya ada Adinari sebagai pembicaraan kedua. Dan Abdul Talib sebagai pembicaraan ketiga. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan Andi Salwa Alia Putri, karena menurut saya selama vaksin yang aman belum temukan upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin sama memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan bersama dengan kita mematuhi melakukan 3M termasuk menjauhi kerumunan. Insya Allah kita tidak akan terkena COVID-19. Dan jangan lupa terus memakai masker saat pergian dan mencuci tangan dengan air mengalir. Dan sabar sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya pembicara pertama dari tim netral. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim netral kedua, ada beberapa jenis herba yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh. 1. Meniran hijau karena mengandung zat imunodator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Daun kelor karena mengandung antioksida dan terbukti dalam meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Kunyit karena mengandung banyak antioksida untuk melindungi tubuh dari efek buruk Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk tim afirmasi pembicara kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim afirmasi pembicara kedua tidak setuju dengan argumen yang dikemukakan dari tim oposisi. Bagaimana juga kita harus melakukan sudah ada di negara Indonesia. Kita diajukan untuk melakukan vaksin agar kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang sedang menyebar di negara kita. Makanya vaksin itu dibutuhkan untuk kita semua. Memang ada beberapa masyarakat yang tidak ingin divaksin, tapi itu perbuatan yang salah karena kita disuruh untuk melakukan
vaksinasi untuk demi kebaikan sendiri untuk melawan COVID-19. Dan makanya marilah kita bersama-sama melakukan vaksin agar terhindar dari COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tim oposisi pembicara kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari masing-masing tim untuk membacakan kesimpulannya masing-masing. Waalaikumsalam. Dari tim afirmasi. Kesimpulan dari tim afirmasi. Tindakan vaksin untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang sedang menyebar di negara kita. Makanya vaksin itu dibutuhkan untuk kita semua. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin divaksin, tetapi itu salah. Karena itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi vaksin itu perlu sekali bagi kesehatan kita untuk menghindari COVID-19. Selanjutnya kesimpulan dari tim oposisi. Kesimpulan dari tim oposisi yaitu dalam melakukan protokol kesehatan lanjut 3M. Itu benar-benarlah sangat penting demi menjaga kita dari COVID-19. Sekian dari kami. Kami tim oposisi terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kesimpulan dari tim netral. Kesimpulan dari tim netral tidak vaksin untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini sangat statistik ya, maka dari itu kita harus mencegah dengan vaksinasi dilakukan di berbagai daerah. Guru, pembimbing, dan siswa kelas 10 IPS serta siswa yang berdebat berbahagia. Debat ini telah berakhir dan saya setelah debat ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi tidak setuju dengan argumen yang dikemukakan oleh tim pembicaraan afirmasi kedua. Memang vaksin itu harus dilakukan, bukan berarti ketika sudah ada vaksin di negara kita sudah tidak melakukan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sudah menjelaskan bahwa vaksinasi itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar masyarakat tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti COVID-19. Makanya vaksin perlu dilakukan. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim kami sudah menjelaskan bahwa protokol 3M harus dilakukan supaya COVID-19 tidak gampang menyebar. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mengikuti debat yang berjudul mosi memberikan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin. Sebelah kanan saya ada tim
kelas tinggi. Sementara kalangan menengah bawah hanya bisa menunggu vaksin gratis dari pemerintah. Dari total target 1,4 juta jiwa. Melihat dari sisi pasokan, pemerintah harus memperhatikan pasokan vaksin yang dalam beberapa ini masih belum mulus. Antrian pemesanan bebas dari masa pandemi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat guru bahasa Indonesia dan saya hargai teman-teman 10 IPS. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Marlina sebagai moderator. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan debat di antara tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. Di sini ketiga tim akan berdebat tentang apakah perlu dilakukan vaksinasi di era pandemi COVID-19. Di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi dan tim netral. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pembicara satu dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya atas nama Andi Salwa dan di samping saya ada Andi Nurhaliza dan Syafar. Hari ini kita akan berdebat tentang promosi ucapan perlu dilakukan vaksinasi di daerah pandemi COVID-19. Mengapa mosi ini dipakai? Karena memang pada saat ini negara kita sedang mengalami wabah COVID-19. COVID-19 ini muncul sejak akhir Agustus. China sebut hasil itu sebagai hal yang konyol. Dan lama-kelamaan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. 16 Desember 2020 kasus positif virus corona di tanah air mencapai 600, sedangkan yang sembuh 500. Dan meninggal dunia 19.000 jiwa. Dan pertanyaan adalah apakah perlu vaksinasi dilakukan di daerah pandemi COVID-19 ini? Jawabannya adalah iya, karena vaksin COVID-19 dibutuhkan untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicaraan oposisi pertama akan memperkenalkan diri dan tim oposisi lainnya. Saya bernama Nurjanti sebagai pembicaraan pertama. Di sebelah kiri saya ada Adinari sebagai pembicaraan kedua. Dan Abdul Talib sebagai pembicaraan ketiga. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan Andi Salwa Alia Putri, karena menurut saya selama vaksin yang aman belum temukan upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin sama memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan bersama dengan kita mematuhi melakukan 3M termasuk menjauhi kerumunan. Insya Allah kita tidak akan terkena COVID-19. Dan jangan lupa terus memakai masker saat pergian dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya pembicara pertama dari tim netral. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim netral kedua, ada beberapa jenis herba yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh. 1. Meniran hijau karena mengandung zat imunodator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Daun kelor karena mengandung antioksida dan terbukti dalam meningkatkan daya tahan tubuh. 3.
kunyit karena mengandung banyak antioksida untuk melindungi tubuh dari efek buruk Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk tim afirmasi pembicara kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim afirmasi pembicara kedua tidak setuju dengan argumen yang dikemukakan dari tim oposisi. Bagaimana juga kita harus melakukan ada di negara Indonesia. Kita diajukan untuk melakukan vaksin agar kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang sedang menyebar di negara kita. Makanya vaksin itu dibutuhkan untuk kita semua. Memang ada beberapa masyarakat yang tidak ingin divaksin, tapi itu perbuatan yang salah karena kita disuruh untuk melakukan vaksinasi untuk demi kebaikan sendiri untuk melawan COVID-19. Dan makanya marilah kita bersama-sama melakukan vaksin agar terhindar dari COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tim oposisi pembicara kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari masing-masing tim untuk membacakan kesimpulannya masing-masing. Waalaikumsalam. Dari tim afirmasi. Kesimpulan dari tim afirmasi. Tindakan vaksin untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang sedang menyebar di negara kita. Makanya vaksin itu dibutuhkan untuk kita semua. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin divaksin, tetapi itu salah. Karena itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi vaksin itu perlu sekali bagi kesehatan kita untuk menghindari COVID-19. Selanjutnya kesimpulan dari tim oposisi. Kesimpulan dari tim oposisi yaitu dalam melakukan protokol kesehatan lanjut 3M itu benar-benarlah sangat penting demi menjaga kita dari COVID-19. Sekian dari kami. Kami tim oposisi terima kasih. Sama-sama. Tidak Selanjutnya vaksin. kesimpulan dari tim netral. Kesimpulan dari tim netral tidak vaksin untuk menghindari penyebaran COVID-19. COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini sangat statistik ya, maka dari itu kita harus mencegah dengan vaksinasi dilakukan di berbagai daerah. Guru, pembimbing, dan siswa kelas 10 IPS serta siswa yang berdebat berbahagia. Debat ini telah berakhir dan setelah debat ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi tidak setuju dengan argumen yang dikemukakan oleh tim pembicaraan afirmasi kedua. Memang vaksin itu harus dilakukan, bukan berarti ketika sudah ada vaksin di negara kita sudah tidak melakukan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sudah menjelaskan bahwa vaksinasi itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar masyarakat tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti COVID-19. Makanya vaksin perlu dilakukan. Sekian dan Terima kasih. terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada tim kami sudah menjelaskan bahwa protokol 3M harus dilakukan supaya COVID-19 tidak gampang menyebar. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Amin Ahmad. Ingin menjelaskan tentang MOSI Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan mempersilakan tim-tim untuk memperkenalkan diri, yaitu dari tim pertama kita persilakan, yaitu tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Salusabila Utami dari tim afirmasi. Oke, terima kasih. Dan tim kita persilakan untuk tim kedua, yaitu tim oposisi. Perkenalkan, saya Nasrul Saharudin dari tim oposisi. Oke, terima kasih. Dan kita persilakan untuk tim ketiga, yaitu tim netral, untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Nila Ainun Mansur dari tim netral. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan peraturan di debat pertama, yaitu kita tidak boleh melakukan kekerasan. Dan menurut apa kata moderator. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Dan yang pertama, yaitu kita persilakan untuk tim afirmasi menyampaikan pernyataan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Oke, terima kasih. Menurut saya setuju dengan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional. Karena menurut Profesor Damsauser, Kepala Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Bonn, syarat-syarat menjadi bahasa internasional diantaranya: 1. Harus digunakan dalam diplomasi perdagangan internasional. 2. Berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. 3. Banyak jumlah penuturnya. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa yang besar pula. Sebagai bahasa Indonesia memiliki potensi atau peluang sebagai bahasa internasional. Saya dari tim oposisi, kami tidak setuju dengan pendapat tersebut karena persyaratan apabila suatu bahasa ingin menjadi bahasa internasional harus memenuhi 6 syarat dikemukakan oleh Bechtold. Maka peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional sangat kecil karena pada kenyataannya sekarang ini di Indonesia marak terjadi kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lainnya. Tindakan kriminal ini pun tidak hanya dilakukan oleh kalangan bawah, kalangan elit pun kerap banyak melakukannya. Sudah habis. Oke, kita persilakan lagi tim afirmasi. Saat ini, 52 negara di dunia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu program pembelajaran. Negara-negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Australia, Vietnam, dan lain-lain. Ada sekitar 500 sekolah di Australia mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Sedangkan di kota Ho Chi Minh, Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi sejak Desember 2007 yang setara dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Oke, terima kasih. Lanjut. Syarat lain untuk menjadi bahasa internasional adalah banyak jumlah. Penentuannya, bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penuturan bahasa Indonesia sudah cukup banyak. Namun pada faktanya, tidak semua masyarakat Indonesia dapat bahasa Indonesia. Hal ini didukung oleh pembuktian yang dilakukan oleh tim dari jurusan teknik pertelevisian di sekolah saya. Mereka mengunjungi suatu tempat, yaitu Desa Pakem di Kabupaten Bondowoso.
Di kawasan tersebut tidak ada satupun masyarakat yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Melihat dari tingkat ekonomi masyarakat di sana yang sangat rendah dan jauh dari nyamahan kehidupan kota, jadi masyarakat tersebut masih menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Madura sebagai alat komunikasi mereka. Sudah? Menurut Profesor Berthold, penutur bahasa Melayu Indonesia adalah bangsa yang terkenal ramah dan santun. Maka hal ini menjadi poin tentang salah satu syarat menjadi bahasa internasional, yaitu tingginya budi dan keagungan budaya penutur dan peradabannya. 5. Kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikannya sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, terutama pada tingkat dasar. Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses seperti bahasa Inggris, tidak mengenal konjugasi atau perubahan kata kerja berdasarkan kala seperti bahasa Prancis dan Rusia, tidak mengenal jenis kelamin kata benda seperti bahasa Arab, dan tidak mengenal lima nada suara seperti bahasa Mandarin. Oke, sudah. Untuk menjadi bahasa internasional, pemiliknya harus memiliki rasa bangga, percaya diri, dan peduli terhadap bahasa sendiri. Tapi sayangnya kini para generasi penerus bangsa kurang peduli terhadap bahasa sendiri. Bila dilihat dari rendahnya nilai hasil ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi perekomendasian bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional di negara-negara Islam juga pernah dilakukan oleh Ketua Konferensi Internasional Universitas Islam II, Amal Fatullah Zarkashi, pada Konferensi Internasional Liga Universitas Islam Sedunia yang digelar di Institut Studi Islam Darussalam atau ISID, Pondok Modern Darussalam, Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 2011 lalu. Menurutnya, bahasa Indonesia perlu menjadi bahasa internasional negara-negara Islam karena selain digunakan di rumpun Melayu, bahasa Indonesia juga banyak dipelajari oleh beberapa negara Timur Tengah. Jika melihat dari kontribusinya, Indonesia menyumbang 12% dari total penduduk Islam dunia yang mencapai 203 juta orang. Hal itu dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional negara-negara Islam. Kemudian, untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia, Kepala Badan Pusat Bahasa Kemdikbud Agus Dharma berencana menambah pusat bahasa dan kebudayaan Indonesia di setiap negara, dan sejauh ini ada 150 pusat bahasa dan kebudayaan Indonesia di 48 negara. Oke, terima kasih. Kita persilakan untuk tim netral mengajukan pendapatnya. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibekukan, berarti pada kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya. Tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini. Menggunakan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya.
dilakukannya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari mosi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yaitu kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Dan terima kasih kepada tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.